Safari politik yang dilakukan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ikut memanaskan persaingan atau kontestasi tidak hanya di posisi calon presiden, tapi juga calon wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Nama-nama seperti Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono pun disebut mulai dirayu atau mulai mendekati Partai Banteng untuk bisa mendampingi Puan di kontestasi Pilpres 2024. Seberapa besar dampaknya pada peta koalisi partai politik menuju 2024? Kita perbincangkan hal ini malam hari ini. Sudah bergabung ada Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Pak Jazilul, selamat malam. Selamat malam, Putri. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak. Ada saya sapa Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pak Nusirwan, selamat malam. Selamat malam, Putri. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak atas waktu Anda malam hari ini. Saya sapa juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Mas Hanta, selamat malam. Malam, Putri. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya saya melihat data dulu. Jadi ada data yang disampaikan oleh Poltreking ya, kalau tidak salah bulan Agustus kemarin. Mas Hanta spesifik membahas soal cawapres gitu ya. Kami ada datanya dan kami akan menunjukkan sebentar lagi. Tapi saya menanyakan dulu ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dilihat dari pergerakannya itu kan ada nama-nama yang possibility-nya atau kemungkinan besarnya kuat untuk dilirik sebagai cawapres gitu ya. Ada RK, ada AHY, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir dan juga ada Puan Maharani. Posisinya sejauh ini apakah masih seperti ini sekarang Mbak Puan itu di posisi 4,7% kalau tidak salah angkanya? Ya, Tri, untuk cawapres posisi di 2024 ini cukup menentukan ya. Karena tidak ada capres incumbent. Karena tidak ada capres incumbent, maka seorang capres siapapun dia membutuhkan topangan dukungan secara elektoral. Karena itu dibutuhkan cawapres yang potensial. Nah, cawapres itu bisa dikelompokkan. Ada 3 paling tidak variabel yang menentukan untuk menjadi cawapres yang potensial tadi itu. Seperti yang ditanyakan oleh Putri. 1 adalah dia punya modal dukungan publik. 2 tiket politik. Dan yang ketiga kekuatan logistik. Atau dengan kata lain adalah kekuatan elektabilitas, boarding pass, dan isi tas. 3 variabel ini biasanya menjadi variabel yang sangat menentukan untuk dipertimbangkan oleh seperti partainya Pak Nusirwan maupun Pak Jazilul untuk melihat siapa cawapres atau mereka mengambil posisi cawapres. Nah, dari 3 variabel itu maka yang paling menentukan di kandidasi tentu adalah nama-nama dari partai politik karena mereka memegang tiket partai. Betul. Karena setinggi apapun elektabilitas seorang figur kalau tidak didukung oleh partai politik maka dia tidak bisa maju karena itu modal awal itu sangat menentukan adalah tiket partai tergantung tiketnya mau dipakai sendiri oleh ketua umum atau capresnya atau figur di partai itu atau diberikan kepada yang lain. Tanda petik dijual, diberikan kepada pihak lain untuk maju dalam kontestasi. Jadi kalau dari nama-nama Poltreking tadi Putri sedikit mungkin ya tergantung kami membuat kategori. Kalau dari partai politik itu yang paling kuat adalah Mbak Puan karena memiliki tiket eksklusif tanpa berkoalisi dengan siapapun sudah bisa maju. Yang kedua ada nama-nama lain seperti Erlangga, AHY termasuklah Caimin. Itu menentukan apalagi melengkapi partai salah satu. Yang kedua dari sisi elektabilitas yang ini yang ditampilkan di CNN adalah survei Poltreking yang terakhir ada figur-figur berdasarkan elektabilitas, kekuatan elektoral. Tapi lagi-lagi mereka tergantung apakah dilirik oleh partai politik. Kalau kita perhatikan ini nama-nama yang muncul kan ada Mbak Puan yang paling kuat dari sisi partai. Tapi di sisi elektabilitas ada 2 figur menteri ya yang cukup tinggi elektabilitas sebagai cawapres yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Ini sebagai cawapres lah, bukan sebagai capres. Kalau sebagai capres mungkin Sandi, Erick, AHY dan Ridwan Kamil tidak setinggi ini. Tentu ada Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan. Ini sebagai cawapres. 2 menteri cawapres cukup potensial ada Sandi dan Erick dari kelompok menteri. Dari kelompok publik atau gubernur ada Ridwan Kamil dan Khofifah. Kalau dari partai politik, ya Mbak Puan yang paling tinggi ya bersama AHY. Kemudian ada Caimin, Erlangga, dan sebagainya. Begitu petanya, Putri. Baik. Saya ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau yang ramai hari ini itu kan soal Mbak Puan kemudian menyatakan di cnnindonesia.com juga sudah naik beritanya menyatakan sudah punya
calon pendamping atau kandidat pendamping di Pilpres 2024. Memang masih dinamis tentu saja, tapi apakah ini yang hasil terbaru dari pertemuan-pertemuan politik yang terjadi baru-baru ini? Misalnya kita tahu terakhir bertemu dengan Gus Imin gitu kan? Seperti tadi yang disampaikan, tentu bahwa silaturahmi itu memang layak, wajar dilakukan, Iya. mengikuti proses yang masih membutuhkan waktu bagi seluruh partai politik untuk melakukan penjajakan, proses komunikasi, dan itu wajar saja, baik-baik saja, dan kita lihat bahwa hal yang positif tentu partai-partai politik ini memunculkan calonnya dari masing-masing kadernya sendiri-sendiri, dan itu adalah baik. Kami apresiasi karena memang tugas partai politik itu adalah mencetak kader untuk bangsa. Jadi sah saja masing-masing dari Pak Jazilul dari PKB muncul Caimin, kemudian nanti dari Golkar ada Ung Erlangga dan sebagainya. Ini sehat begitu ya. Dan kalau pertemuan antara satu dengan yang lain tentu itu sangat baik dan tidak perlu harus cepat-cepat diambil kesimpulan menurut saya. Jadi ini besok akan ketemu dengan mungkin ketemu sama Bung Hanta Yuda juga nggak masalah begitu ya. Tapi apakah terus langsung cepat-cepat kita mengatakan ada apa itu dengan Bung Hanta, kan tidak demikian. Bahwa itulah politik ya begitu ya. Tapi ini mari kita nikmati saja proses ini, dan semua sudah tahu seperti di PDI Perjuangan. Jangan terlalu bosan untuk mendengarkan bahwa keputusan baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden itu adalah kalau di kami semua berdasarkan mandat yang sudah diberikan kepada partai dari Kongres kami. Itu adalah keputusan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu saja. Baik, saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul menikmati prosesnya gitu ya. Saya mengutip yang tadi disampaikan Pak Nusirwan. Sepertinya Gus Imin sangat menikmati prosesnya. Sudah bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya, membahas soal posisi kemungkinan sempat dibahas oleh awak-awak media dipancing apakah cawapres. Kemudian bertemu dengan Mbak Puan juga membahas kemungkinan menawarkan diri juga, apakah betul menawarkan diri juga menjadi cawapres, apakah siapapun capresnya yang penting Gus Imin cawapresnya, apakah sekarang begitu PKB? Pak Jazilul? Tidak begitu. Tidak begitu juga. Yang jelas Muhaimin menikmati semua proses ini. Iya. Pasti kopi Hambalang, menikmati makan pecel dengan Mbak Puan. Tetapi PKB resmi sudah tangan piagam koalisi bersama Partai Gerindra. Iya. Jadi hadiran Mbak Puan silaturahim bagi kami sangat menyenangkan. Apalagi kami punya hubungan yang hangat dengan PDIP, bahkan hubungan yang sangat panjang. Namun pembicaraan belum pada kesimpulan seperti Pak Nusirwan sampaikan. Iya. Tapi Gus Muhaimin sudah memberikan doa pada Mbak Puan untuk menjadi presiden. Kalau Gus Muhaimin saja mendoakan untuk menjadi presiden, saya yakin Pak Nusirwan dan kawan-kawan lebih dari doa. Nah, posisi Pak Muhaimin hari ini atau posisi PKB hari ini sedang atau dalam proses membangun komitmen bersama Partai Gerindra. Dan dalam komitmen itu disepakati bahwa urusan presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi clear. Di samping itu di dalam fakta koalisi itu juga disebutkan bahwa koalisi ini juga membuka pintu bagi bergabungnya partai yang lain. Jadi kalau misalkan PDIP bergabung dalam koalisi ini, tentu koalisi ini akan menjadi lebih besar. Tapi
itu juga butuh proses-proses. Betul. Nah, namun kami apresiasi silaturahim safari politik yang dilakukan oleh Mbak Puan. Mudah-mudahan safarinya semua lancar. Dan doa Pak Muhaimin juga makbul. Pak Nusirwan biar semangat. Tetapi sekali lagi seperti Pak Nusirwan sampaikan, keputusan terakhir ada di tangan Megawati. Jadi ini posisinya masih posisi dinamika. Betul. Karena memang waktunya masih cukup panjang. Betul, betul. Jadi PKB akan tetap membuka komunikasi dengan partai apapun, bagi PDIP. Iya. Oke, baik. Tapi saya sekarang jeda dulu, tapi... Nah, terakhir yang lupa saya sampaikan Mbak Putri, Iya. PKB sudah memutuskan secara internal bahwa Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden, Iya, bukan calon wakil presiden. Betul, betul. Itu beberapa kali dalam kesempatan wawancara juga disampaikan. Ya, internal Tapi ya. bahwa tanya nanti, karena kompromi-kompromi tentu semuanya terbuka dalam posisi apapun. Nah, itu menurut saya kami tetap menghargai dan harus menjalankan apa yang menjadi keputusan di internal partai. Jadi PKB memutuskan secara internal Muhaimin maju menjadi calon presiden. Oke, baik, baik. Seperti apa nanti tentu, yaitu tadi salah satu langkahnya adalah mencari partai koalisi. Mencari kemungkinan strategi bersama siapa menang. Oke. Karena kan selama ini PKB kalau membangun koalisi itu selalu dalam posisi yang menang. Nah ini sulit bagi PKB kalau tahun 2024 salah pilih atau salah membangun koalisi. Oke, baik, baik. Nanti setelah jeda saya akan kembali membahas apa yang menjadi pembahasan. Kalau misalnya melihat dari calon-calon presiden yang sudah ada, itu mereka sudah punya gambaran sendiri seperti apa. Tapi seberapa mengunci menurut PKB dan juga menurut PD Perjuangan posisi calon wakil presiden, seperti apakah betul seperti yang tadi disampaikan Mas Hanta, partai-partai juga melihat bahwa cawapres ini juga berperan penting, atau sebaliknya tidak, siapapun capresnya yang penting capresnya saja dipasangkan sama siapapun kalau bisa menang. Misalnya kita bahas setelah jeda, tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya sekarang ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, menurut Anda di Pilpres 2024 ini seberapa penting pemilihan cawapresnya? Seperti saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, dan tentu bahwa ini adalah negeri yang besar. Indonesia itu banyak suku dengan penduduk yang demikian besar, maka tentu kita tidak bisa dengan satu pihak saja. Kita tentu akan lebih bagus untuk membangun negeri ini bersama-sama. Jadi berbagai pihak atau katakanlah kelompok atau bagian atau yang ada di kita akan sangat bagus apabila itu kita bisa kepemimpinan itu bisa dilakukan dengan bersama-sama, dengan gotong royong. Dan hal tersebut tentu juga memberikan aspek yang positif dari pendidikan politik demokrasi di Indonesia sendiri, yang tetap dengan landasan Pancasila, gotong royong di negeri kita ini. Sehingga tidak perlu lagi ada pikiran-pikiran bahwa adanya polarisasi, ada hal-hal tersebut tentunya tidak perlu harus menjadi wacana apabila kita semua mengerti fungsi daripada partai politik. Jadi tadi seperti awal saya katakan bahwa itu adalah baik bagi silaturahmi, kemudian masing-masing partai politik memunculkan calonnya sendiri-sendiri. Itu tentu
pandangan-pandangan yang mungkin terlalu dini dengan mempersempit pikiran bahwa itu akan terjadi hanya dibuat skenario untuk menjadi kutub yang dua saja dan sebagainya. Analisa tersebut sebaiknya itu kita silaturahmi, inilah jawabannya. Jadi kalau misalnya Caimin, kemudian yang kawan-kawan, para pemimpin, para calon yang baik-baik ini tampil semua, dan tentu semua juga memperhatikan, sama-sama mengetahui proses konstitusi yang berlaku sesuai dengan regulasi demokrasi yang ada pada kita saat ini. Jadi kita jalani saja, dan tentu semua masing-masing memiliki cita-cita ingin menang, itu wajar saja, tidak ada. Kalau misalnya partai politik sepertinya semua ingin mengarah kepada saya akan tampil untuk kalah, kan tidak ada. Semua itu pasti tentu pikirannya ingin menang. Ini hal yang wajar saja. Dan juga tadi ditegaskan oleh Pak Jazilul bahwa keputusannya adalah kayak seperti contoh ini, itu bukan untuk cawapres. Ya, yang itu juga hal yang wajar saja. Iya, betul. Aneh kalau misalnya saya bercita-cita atau kami targetnya adalah wakil presiden, itu kayaknya sepertinya kalau di partai politik menjadi tidak tepat itu, Mas Mbak Yuda ya. Ya, jadi kalau itu ada 5, 10 yang muncul namanya, ya nggak apa-apa juga. Seperti di PDI Perjuangan juga tidak hanya satu ya. Kita bahkan kalau di survei, semua survei PDI Perjuangan memiliki calon, mungkin kita memiliki stok yang cukup ya. Tinggal nanti Ibu Ketum akan memutuskan hal tersebut begitu. Dan itu berlaku umum kepada semua rekan-rekan partai politik yang lain yang nanti akan sama-sama mempersiapkan diri pada pemilu 2024 yang akan datang. Ya, tapi itu wajar. Pokoknya semuanya pasti targetnya capres. Tapi kalau dari PKB sendiri, Pak Jazilul, melihat posisi cawapres di 2024 itu apakah hanya pemanis saja atau tetap betul-betul harus diperhitungkan? Posisi cawapres selama ini bukan hanya pemanis, menjadi penting untuk melengkapi kemenangan. Dan juga karena pasangan lebih dari satu, maka figur pres dan cawapres harus betul-betul unggul dibanding pasangan yang lain. Maka posisi cawapres jadi posisi yang terkadang itu sangat support kemenangan bagi seorang calon presiden. Dan posisi calon presiden tentu lebih penting daripada posisi cawapres. Nah, namun posisi cawapres tidak bisa diabaikan begitu saja untuk meraih sebuah kemenangan. Saya ingat beberapa pengalaman figur cawapres atau tidak pas dengan konstituen yang ada, maka itu seringkali begitu. Baik di pilkada maupun di pilpres. Oleh sebab itu, kenapa partai-partai ini juga belum menentukan capres dan cawapresnya? Karena sedang mengukur berapa urgensi dan siapa yang nanti atau pola apa strategi yang akan dilakukan. Oleh karena wajar, karena waktunya masih ada setahun lebih, partai-partai meskipun PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra, hari ini belum memutuskan pasangan presiden dan calon wakil presidennya. Nah, ini penting, tidak bisa diabaikan calon wakil presiden. Begitu salah mengambil calon wakil presiden, bisa jadi nanti salah dengan pasangan yang lain yang di situ memiliki kelengkapan, baik calon presiden maupun calon wakil presidennya. Nah, bagi PKB, tetap yang namanya presiden dan calon wakil presiden itu duit tunggal. Jadi itu tetap akan mempengaruhi potensi kemenangan pilpres maupun dalam kinerja ke depan. Jadi bukan hanya untuk pilpres saja wapres ini.
tetapi setelah kemenangan Wapres mestinya juga berfungsi untuk menopang kinerja pemerintahan yang lebih baik. Iya, iya baik. Mas Hanta, kalau menurut Anda sekarang di 2024 Anda tadi sudah mengatakan tidak ada yang petahana, jadi akan sangat dinamis komposisinya juga. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang, tentunya partai politik juga harus mengantisipasi dong. Kalau misalnya memilih cawapres A yang kemudian nanti secara hitungan popularitas ternyata lebih unggul dan lebih maju, khawatirnya kemudian menyalip capresnya, kan itu bisa saja terjadi ya, atau munculnya matahari kembar misalnya. Ya, itu dua hal ya, antara di level winning the election untuk memenangkan pertarungan dan governability di setelah terpilih, soal efektivitas pemerintahan, soal potensi matahari kembar itu potensi soal variabel nanti setelah terpilihnya. Sebelum terpilih biasanya di fase pemenangan dulu. Pemenangan ini yang sangat menentukan. Jadi Putri, menurut saya bedakan antara pilpres tanpa incumbent dengan ada incumbent. Betul, ketika SBY dengan Budiono, Pak Jokowi, Pak SBY dan Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin, itu mereka di periode kedua cukup leluasa untuk memilih cawapres karena posisinya sudah kuat secara elektoral. Beda ketika periode pertama, Pak JK menjadi cawapresnya Pak SBY, kemudian Pak JK jadi cawapresnya Pak Jokowi. Jangan-jangan bisa jadi bukan Pak JK yang menjadi pilihan utama, tapi karena kebutuhan pertimbangan kemenangan elektoral tadi, maka terpaksa harus Pak JK. Nah, poin saya adalah karena 2024 itu tidak ada incumbent, maka capres-capres membutuhkan topangan atau kombinasi cawapres yang kontributif secara elektoral. Itu yang menjadi penting. Kemudian yang kedua, Putri, karena pusarannya tergantung dua hal ya. Saya setuju tadi Pak Nusirwan juga bilang partai mengunculkan, tetapi nanti semua partai lihat ini pusarannya seperti apa. Yang berputar itu namanya apakah orang partai semua, misalnya maju di sana Caimin, Pak Erlangga, nah mungkin PDIP dengan mantap, mungkin Mbak Puan akan maju. Tapi juga saya kira semua partai juga memperhatikan perkembangan elektabilitas dari survei-survei. Apakah nama partai yang nanti muncul di arena yang kuat, tidak orang seperti yang katanya kuat seperti Anies dan Ganjar tidak bisa masuk, nah itu beda petanya. Tapi kalau di seberang sana muncullah Anies, kemudian atau Ganjar muncul di poros yang lain, maka partai juga akan mempertimbangkan, tidak sekedar orang partai, mereka juga mempertimbangkan kekuatan elektabilitas, karena mereka ingin menang. Seperti tadi dikatakan, tidak hanya sekedar jadi cawapres atau capres, tapi ingin menjadi capres dan cawapres, menjadi presiden dan wapres terpilih. Nah, karena itu kalkulasinya pasti realistis tiap partai politik, Putri. Kenapa realistis? Mereka semua berkoalisi, bisa jadi katakanlah PKB dan PD Perjuangan berkoalisi di Pilpres. Tapi di saat yang sama mereka berkompetisi di Pileg. Nah, udah benar ini agresifnya Cak Imin dan Pak Jazilul di PKB untuk mengambil peran Cak Imin harus cawapres. Itu benar, capres atau cawapres. Apa benarnya? Karena ingin mengejar, memburu kotel efek. Menang atau kalah di Pilpres itu akan memberikan dampak yang positif atau insentif secara elektoral kepada partainya, akan menjadi lebih mumpuni. Nah, ini yang akan dikejar oleh partai. Persoalan menang atau kalah ya penting juga, tapi sudah untung dari sisi pileknya. Variabel itulah saya kira yang dikejar oleh semua partai untuk memenangkan pertarungan. Jadi capres maupun cawapres itu sangat sama pentingnya. Tentu pasti capres duluan, Putri. Nah, kalau kembali ke partai, maka sekarang ini PDI Perjuangan, belum menyebut misalnya Mbak Puan atau siapapun, itu sudah bisa maju. Tiketnya utuh satu. Kalau PKB atau Cak Imin itu pegang setengah tiket. PDIP ini bisa sendiri, nggak berkoalisi, tapi saya yakin akan berkoalisi. Tadi Pak Nusirwan menegaskan harus bersama, membangun koalisi dan sebagainya. Tapi sekarang yang paling mungkin bisa sendiri itu PDI Perjuangan. Mau maju Mbak Puan sebagai capres bisa, cawapres bisa, kalau sekedar kandidat. Tapi kan mau menang, pasti mereka mengkalkulasi, berpengalaman dan seterusnya. Kalau Cak Imin sudah setengah tiket, tinggal mencari kawannya. Kalau Cak Imin berpasangan dengan Mbak Puan, bisa jadi cawapres. Buat pasangan sebagai posisi tawar ya kepada Pak Prabowo juga bisa. Tapi Pak Jazilul kalau misalnya jadi tiga nih, misalnya PD Perjuangan, Gerindra, PKB, nah agak sulit itu PKB ngambil cawapres karena secara partai PDIP paling besar, kemudian Gerindra, nah udah diambil tuh posisi capres cawapresnya. Jadi Pak kalau Jazilul, strategis PKB harus dua partai saja kawannya, dan itu menentukan karena kalau capresnya tidak ada PKB tidak bisa maju. Tapi kalau rame-rame posisinya ya seperti kemarin Pak Jokowi. Tapi jangan lupa politik itu cair. Jangankan sekarang masih 1 tahun 5 bulan ya, tinggal 1 minggu pun
Pak Caimin, PKB, dan PD Perjuangan itu berperan sangat besar, cawapresnya Pak Jokowi bisa berubah itu. Pak Iya. Mahfud sudah punya seragam, tiba-tiba menjadi Pak Maruf Amin. Apalagi masih 1 tahun, jadi cair dan dinamis saya kira. Oke, Pak Jazilul silakan kalau mau memberi tanggapan. Ya, tentu ada yang mudah dalam perjuangan. Betul. Jadi dalam perjuangan politik tidak ada yang mudah, Pak Hanta. Iya. Betul. Kita ingin menang. Jadi seandainya berkumpul nanti, misalkan Gerindra, PDIP, PKB tentu akan mencari cara yang terbaik. Bagaimana menyelesaikan kompromi dan kesepakatan. Kalau waktunya juga masih lama, kita belum bisa memprediksi pasangan yang lain juga. Karena prediksi pasangan yang lain itu menjadi penting. Karena komposisi di pasangan yang lain atau lawan kita itu juga akan berpengaruh pada komposisi yang ada dalam koalisi dan pembentukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi bagi PKB, meskipun ini sulit, seperti disampaikan Pak Hanta, namun bagi PKB ya kita harus hadapi kesulitan ini. Nah, dan PKB terus akan berjuang Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Ya. Kita duduk bersama. Dan tentu seperti disampaikan oleh Pak Hanta juga, dan kita akan bersikap realistis pada akhirnya. Semuanya saya yakin kalau ingin menang harus berbasis pada rasionalitas dan realistis. Tidak bisa otot-ototan. Tapi hari ini sebelum Hanur melengkung siapa presiden dan wakil presidennya, PKB akan tetap ngotot Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Oke. Kan kira-kira begitu. Oke, baik. Tidak ada yang mudah, semua berat. Oke. Misalkan Mbak Puan maju juga tidak mudah. Betul. Mbak Puan sudah pegang tiket, katakanlah begitu. Tapi perjuangan memang harus dilalui. Nah ini bagian dari seni menurut saya. Makanya bagi PKB ya santai-santai aja, apalagi PKB sudah koalisi dengan Gerindra, sudah ayem, tiketnya sudah pas, kan gitu Pak Hanta. Tinggal berangkat, di calonnya siapa, sudah gitu. Tapi kalau misalnya PDIP bergabung ya nanti dirembukkan kembali. Semuanya tidak ada yang saling ngotot-ngototan kok. Kita tahu kok PDIP, kita tahu kita berkawan lama. Dengan Gerindra yang berkawannya baru. Jadi ada soal semuanya dibicarakan, politik harus riang gembira bagi PKB, perjuangan harus keras, kan begitu. Oke. Mas Hanta, nanti setelah jeda kita bahas formulasi yang paling realistis gitu ya, formulasi yang paling realistis. Karena begini, kalau misalnya partai ini gabung, kan kemudian ada pertanyaan, siapa yang mendapat kotel yang paling besar? Tentu itu nanti perhitungannya harus betul-betul dihitung dengan seksama, karena jangan sampai sudah susah-susah mengusung ternyata kotelnya lari ke tetangga gitu kan. Harapannya tentu itu nggak mau kejadian seperti itu. Nanti setelah jeda ya, tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama 3 narasumber. Ada Pak Nusirwan dari PD Perjuangan, Pak Jazilul dari PKB, dan juga Mas Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia. Saya ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau misalnya melihat sekarang ya, yang paling realistis bagi PDI Perjuangan itu perhitungannya yang mana Pak Nusirwan? Tadi sudah beberapa disampaikan oleh Mas Hanta. Ada menyokong orang yang kemudian misalnya tidak punya partai, tapi kan tentu saja itu sangat disayangkan karena PDIP bisa maju sendiri. Apakah itu perhitungan yang paling realistis sekarang maju sendiri atau bagaimana? Ini bedanya antara PDI Perjuangan, mohon maaf dengan saya bukan beda-beda ini, tapi itulah perjalanan kita yang panjang ini. Yang pertama, bahwa bagi kami melihat bahwa seperti contoh adalah rekan kami Caimin dari PKB, itu kita harus apresiasi. Apapun proses ini yang terjadi, maju terus. Nah ini
ini pelajaran ini, pendidikan politik bagi rakyat. Itu partai politik tuh harus begitu. Jadi harapan kami tentunya tidak hanya Caimin. Meskipun itu kalau misalnya semuanya pada turun begitu mungkin agak meriah gitu. Tapi kan bagi Bung Hanta Yuda, poltreking kan semakin bagus itu kalau yang turun banyak. Nah, jadi setahu saya, setahu kami dari data yang ada, partai yang lain itu kan juga punya calon. Kan sama, punya hak yang sama untuk menampilkan diri, untuk membuat popularitas. Sebut saja lah, mungkin dari rekan, kan ada berapa jumlah, saya nggak perlu sebutkan namanya, dan mereka semua mencalonkan berdasarkan, bukan mencalonkan istilahnya, diinginkan oleh internal partainya. Jadi ini sambungannya dengan apa yang ditanyakan tadi, ini kan kemungkinan itu masih demikian panjang ya. Nah, hari ini kita bahas soal Wapres, mungkin 3 hari seminggu yang akan datang topiknya CNN Indonesia sudah ganti lagi, sudah beda. Yang disampaikan Bung Hanta Yuda mungkin sudah berputar. Yeah. Coba aja. Ya ini tapi ya ini hiburan bagi bukan hiburan, mohon maaf. Sebuah pembelajaran juga bahwa tidak ada itu istilah ini diatur untuk yang muncul adalah demikian. Tidak. Ini adalah sebuah proses yang akan kita pelajari karena di samping semua hal yang diinginkan tadi, kita juga harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan pemenuhan kuota. Ini jadi pemenuhan threshold. Nah, ini kan ada di dalam ketentuan konstitusi kita, Pak Jasilo. Tapi ya enggak apa-apa, semua tampil saja. Nanti kan bentuknya akan terjadi penyesuaian atau katakanlah masing-masing secara alamiah. Demokrasi yang secara alamiah akan terbentuk. Nah, tentu akhirnya sebelum itu terbentuk kan ya saling kunjung mengunjung, siapapun calon. Saya katakan itu tidak hanya 1-2 pihak saja, dari semuanya akan melakukan hal demikian. Nah, itu akan lebih bagus menurut kami. Jadi nanti analisanya Pak Hanta Yuda itu semakin seru. Meskipun nanti kita bisa memperkirakan kira-kira ujungnya. Jadi tadi yang ditanyakan bagaimana strateginya, ini nanyanya itu nanti saja, strateginya nggak mungkin kita buka, tapi nanti saja, itu masih kira-kira ini masih sangat, mohon maaf, ini mau masuk subuh aja belum gitu ya. Jadi ini masih tengah hari itu belum, ini masih lama. Jadi coba analisanya Bung Hanta Yuda, saya nggak yakin hari ini yang diomongkan akan sama, nanti akan terjadi 2 minggu lagi, itu beda lagi nanti. Kira-kira begitu ya. Dan yang kedua bahwa setiap bulan akan muncul hasil dari lembaga-lembaga survei. Sekarang lembaga survei A, mungkin 1 bulan lagi muncul yang lain, akhirnya terjadi analisa. Bung Jasilul aja jalan ke Tangerang sana sudah analisanya sudah demikian, ketemu di warung kopi lain lagi. Itu irama itu akan demikian meriah, dan semakin hari semakin banyak event-event seperti itu. Mungkin bagi media juga semakin senang. Ya tidak apa-apa. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah analisa yang dituntut untuk terlalu akuratif. Ini masih sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat cair. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, yang paling realistis untuk 2 partai politik ini yang mana komposisinya? Ya, pertama saya komentarin ini ya, catatan ke PKB. PKB ini relatif, catatan saya cerdik ya, suka ada langkah kuda PKB. Kita tahu menjelang penentuan cawapres itu peran PKB cukup besar. Karena kalau tidak, bisa jadi kalau PKB membuat poros ketiga, itu kan agak mengganggu. Kita bicara sedikit ya di jelang 2019. Nah, kalau bikin poros ketiga itu kan nggak mengancam.
Karena hitung-hitungan politiknya bisa jadi Pak Jokowi pada saat itu menginginkan hanya satu putaran head to head. Itu juga jadi variabel. Mengapa kemudian cawapresnya tiba-tiba ganti ya Pak Gus Jazilul ya. Nah itu langkah kuda PKB menarik saya kira. Nah wajar kalau kemudian PKB agresif ya ingin mengejar itu tadi kotel efek dan sebagainya. Ya bagian dari ikhtiar politik tadi bagian ya seperti Pak Nusirwan katakan dinamis perubahan. Tapi tendensinya kita bisa lihat perkembangan. Kalau PKB mungkin pengen preferensinya Caimin. Kalau mentok nggak bisa Caimin barulah nanti misalnya tadi Pak Gus Jazilul mengatakan realistis juga di ujung. Tapi sudah benar pasang dulu ketua umumnya. Nah kalau PD Perjuangan Putri, kalau kita lihat dari trennya memang secara dalam struktur kekuasaan PDIP ya kita semua tahu lah pasti yang paling kuat pokok dalam Mbak Puan dibanding nama semuanya mau Ganjar siapapun. Meskipun secara elektabilitas barangkali tentu kita tahu Ganjar lebih kuat. Nah PDIP ini dari sisi saya Pak Nusirwan ya sekaligus mungkin masukan dari eksternal di 5 PDIP begini Putri. Kalau misalnya Puan kalau mau gampang kan begini ya udahlah Mbak Puan dan Ganjar dipasangin aja. Bisa aja. Kalau gitu kotel efeknya otomatis ke PD Perjuangan semua. Tapi saya kira tidak bisa begitu. Pasti PDIP juga berpikir realistis, harus bekerja sama. Peluang kemenangan, dua-duanya di partai yang sama, basisnya sama-sama Jawa Tengah. Itu sulit kalau misalnya dipaksakan. Yang kedua, kalau misalnya Mbak Puan maju dari PD Perjuangan, ini misalnya Pak Nusirwan, tapi dugaan saya, tapi bisa diukur lah nanti Pak Nusirwan dan PD Perjuangan, namanya nggak jauh-jauh beda dari dua nama ini, prediksi saya. Kalau ini boleh dicatat, Mbak Puan sama Ganjar ini. Nah, kalau Puan maju, misalnya Mas Ganjar maju dari poros yang lain, ini agak berbahaya bagi PD Perjuangan. Berbahayanya apa? Bukan buat PDIP, buat Ganjar juga kalau dia maju. Mas Ganjar itu kuat karena bersama PDIP. Mas Ganjar tanpa PDIP belum tentu sekuat sekarang. Jadi jangan hanya bilang PDIP butuh Ganjar. Sama Mas Ganjar juga butuh PDIP kalau kita bicara elektabilitas. Nah kalau Mas Ganjar maju sendiri, Mbak Puan maju di poros yang berbeda, potensi pecah suaranya besar, terutama di Jawa Tengah. Itu ada yang akan pecah, padahal itu kandang banteng, basisnya PD Perjuangan. Yang rugi dua-duanya, itu juga dilema yang kedua. Yang ketiga, kalau mengusung Mas Ganjar, Mbak Puan nggak maju, ini misalnya aja Mas Nusirwannya misal, ini analisa, saya kira dari kekuatan juga kalau Mas Ganjar menang, ya saya kira realistis juga kalau Mas Ganjar menang, posisi ketua umum ke depan, ya Mbak Puan sebagai putri mahkota Ibu Mega dan posisi sangat kuat sekarang, ya bisa tanda petik terancam juga kalau presidennya orang lain. Nah, dinamika semacam ini kan jadi pertimbangan-pertimbangan semua. Karena itu, oleh ini saya kasih catatan PD Perjuangan, kalau ingin memajukan Mbak Puan di saat yang sama-sama pentingnya membuat tanda petik ya membuat Mas Ganjar tidak maju. Nah, itu bisa kuat. Saya punya keyakinan kalau di seberang sana Ganjar tidak maju, Anies tidak maju, Mbak Puan akan jadi capres. Saya kira kenapa ragu? Karena figur-figur yang relatif imbang. Beda ceritanya kalau kemudian di seberang sana Anies maju atau figur lainnya ada Prabowo atau lainnya maju, saya kira PDI Perjuangan punya pengalaman. Pasti ingin menang Pilpres. Terulang lagi setelah 2 kali sebelumnya. Nah, kalau begini, apakah otomatis bahwa PD Perjuangan akan mendukung Ganjar karena elektabilitas? Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Jadi ini beda. Mbak Puan secara politik juga sudah lebih matang. Sudah mentok juga karir politiknya ketua DPR. Sudah jadi Menko dan seterusnya. Jadi beda. Jangan dilihat bahwa Mbak Puan seperti era Pak Jokowi. Akhirnya Jokowi juga orang menyimpulkan. Kalau gitu sekarang PD Perjuangan nanti ujungnya akan dukung Ganjar juga. Belum tentu. Saya kira ini beda. Karena itu poin saya adalah Putri akan melihat nanti. Tadi sama Pak Jazilul maupun Pak Nusirwan pasti lihat lawannya, kata Gus Jazilul tadi. Kita keluar ini siapa lawannya. Masih gitu. nunggu ya. Kompetisi politik, siapa lawan di depan itu penting. Nah, sekarang itu yang paling penting bagi partai adalah membangun komunikasi. Jangan saling mengunci. Meskipun sudah ada batas ya, PDI Perjuangan sudah membuat garis demarkasi. Misalnya Pak Hasto mengatakan kecil kemungkinan atau tidak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Itu sah-sah saja, boleh. Tapi di luar itu ada tendensi kemungkinan untuk berkoalisi. Nah, tren yang sekarang ini semua partai saya lihat tidak mau mengunci, dia membuka peluang berkomunikasi. Betul, dari poin Pak Nusirwan tadi apa saya sepakat. Kalau jangan disimpulkan cepat-cepat porosnya akan begini, akan berubah. Lihat aja. PKB bertemu dengan Gerindra, PKB bertemu dengan PD Perjuangan. Besok ada perubahan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Yang bisa dilakukan sekarang adalah analisa tendensi beberapa kecenderungan berkumpul. Yang bisa, misalnya PKS dan PD Perjuangan kecil bertemu, Demokrat dan dengan PD Perjuangan kecil berkoalisi. Tapi dengan PKB mungkin nggak, sangat mungkin PD Perjuangan PKB bersama terus. Nah,
pola-pola seperti ini yang dibaca saya kira. Kalau figurnya saya kira tidak jauh dari radar partai politik pemilih tiket atau boarding pass. Oke. Yang kedua adalah figur yang memiliki elektabilitas. Ditambah tadi yang punya mungkin pelengkapnya kekuatan logistik dan satu lagi mungkin kombinasi tentang Jawa luar Jawa secara geografis, demografi dan sebagainya. Oke, Itu baik. mungkin Baik, saya saya terakhir ke Pak Jazilul, silakan tanggapan Anda Pak Jazilul. Apakah kemudian dalam waktu dekat ya, mungkin nanti seperti yang pesannya Gus Imin nih di media, nanti dites aja Prabowo Caimin, Puan Muhaimin, siapa lagi kira-kira kuat yang mana gitu tuh. Di CNN Indonesia tuh udah keluar. Sama-sama mengapresiasi dari Pak Nusirwan tadi terhadap Gus Muhaimin yang punya semangat untuk maju. Yang kedua, saya juga menghargai dan apresiasi Pak Hanta memang ada langkah-langkah kuda PKB. Memang Pak Hanta, PKB tidak serumit PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan partai besar. Jadi, cara mengaturnya, mengelolanya. Kalau PKB kan partai yang belum sebesar PDIP. Apalagi kadernya yang maju sudah putus Pak Muhaimin gitu kan. Kalau PDIP kan masih banyak kader-kadernya yang disebut Pak Hanta tadi. Betapa rumitnya itu tidak mudah, itu ada kerumitan sendiri, tetapi kami sangat menghargai apa yang menjadi kedaulatan PDIP. Jadi nggak mudah Pak Hanta, partai sebesar PDIP nggak mudah. Nah, tapi boleh PKB, saya Pak Hanta, selama ini PKB memang karena partai masih belum terlalu besar seperti PDIP dan kita selalu dalam posisi yang katakanlah sulit, maka kita harus banyak akal. Jadi PKB ini kan sulit, kadang rumit, kadang terpojok, tapi selalu kita harus cari akal. Jadi ya itu berkala buat PKB gitu. Kalau PDIP sudah kuat, tanpa berkoalisi pun bisa maju sendiri ya. Kita harus jalan supaya kita bisa optimal, kira-kira tidak terlalu jauh suaranya dengan PDIP. Nah kalau di Presiden dan Wakil Presiden sudah berapa kali ya, artinya begini, misalkan contoh di 2019, tiba-tiba, kader PKB juga pada akhirnya yang dipilih oleh Pak Jokowi, kan begitu. Nah, tetapi 2024, kita belum tahu ini. Apakah nanti perjuangan PKB untuk mengusung Gus Muhaimin akan sampai untuk menjadi calon presiden, atau mengambil posisi wapres. Kita lihat, kita tunggu 10 bulan ini. Mudah-mudahan PKB tidak kehabisan akal, itu aja Pak Hanta. Oke. Boleh nggak komentar? Oke, sedikit silakan Pak Nusirwan. Untuk mensiasati keadaan gitu kan, karena semuanya teman. Gerindra teman, PDI teman, bagi PKB semuanya teman. Jadi kadang kita harus saya pandai menempatkan posisi. Tapi bagi PKB, kami maju capres itu belum bisa ditawar untuk kader PKB internal. Oke, baik. Poinnya harus banyak akal PKB, Putri. Kalau perjuangan kan udah besar, bisa maju sendiri. Banyak akal dan langkah kuda ya. Oke, Pak Nusirwan terakhir sedikit sekali, singkat, waktunya mepet. Silakan. Ya, sebetulnya sudah banyak terjadi peningkatan teman-teman, langkah kudanya sudah banyak yang pandai. Jadi jangan juga terlalu tertegun dengan nama-nama. Mohon maaf, bisa saja nanti suatu ketika apabila nanti diperlukan gantian peran kan juga bisa terjadi seperti Caimin, tahu-tahu Pak Jazilul yang disuruh maju itu sesuatu hal yang kejadian pada waktu 2019. Saya tidak perlu menyampaikan nama, tapi pada suatu titik tertentu bisa terjadi perubahan. Jadi kalau kita tadi mendengarkan apa yang dikatakan Bung Hanta Yuda, seolah-olah itu sudah terframing. Mohon maaf Mas Hanta, saya membaca ada kesan Bapak sudah memframing sesuatu bentuk ya bagi partai-partai tertentu yang akan begitu. Itu kan kata Anda. Bagi saya yang sudah mengikuti sebuah pertandingan yang hampir capek nih, udah berapa kali, itu tidak akan demikian. Salah. Itu kejadiannya. Saya tadi membaca bahwa memprofile atau katakanlah memframing seolah-olah trennya, tendensinya demikian. Itu kalau saat ini itu sulit kita untuk bisa
memprediksi dalam kondisi yang seperti itu. Baik, baik. Kan saya ini yang Kodenya angkat bisa kuda. bisa jadi di luar Jazilul, Mbak Pak Puan dan Jazilul Mas ini Ganjar ya, Pak Jangan Nusirwan ya. heran nanti kalau suatu ketika dia muncul pada menit terakhir injury time, bisa saja. Oke. Bukan saya Baik. mengganggu apa yang sudah diputuskan internal, tidak Mas, tapi itu bisa saja terjadi dalam politik. Oke, Demikian. baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih atas diskusinya malam ini. Menyenangkan sekali Pak Jazilul, terima kasih. Pak Nusirwan, terima kasih. Mas Hanta Yuda, terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak-Bapak, perjalanan masih panjang ya. Ya, Terima kasih, selamat malam. Mas Ando.